Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang berbahagia dan saya hormati, pada hari ini konferensi pers di Mabes Polri Barreskrim akan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Edi Hartono, dan tentunya dalam konteks press conference hari ini adalah penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme. Namun demikian, BNPT didampingi dan ini menjadi komitmen dan konsisten kehadiran negara dalam menangani kelompok terorisme, khususnya yang terpapar atau rentan anak, berkolaborasi dengan seluruh kementerian yang terkait. Di sini didampingi dari KPAI, kemudian kementerian, kemudian juga ada dari Kementerian Sosial, dari lembaga atau LPSK, dan juga dari Densus 88 AT Polri. Yang saya hormati Pak BNPT, kami akan menyampaikan bagian daripada konferensi pers hari ini. Teman-teman media ketahui bahwasanya perkembangan digital, teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang, sehingga ini mengakibatkan walaupun teknologi adalah suatu keniscayaan, ada positif dan negatif, namun yang perlu kita lakukan mitigasi bersama adalah terkait dengan dampak daripada negatif untuk anak yang terpapar ataupun merupakan kaum rentan. Dengan perkembangan tersebut, maka kami menyampaikan penanganan kasus rekrutmen secara online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak. Teman-teman media yang saya hormati, dalam perkembangan ini online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak yang telah berhasil diungkap oleh Densus 88 AT Polri, sebagaimana yang telah disampaikan tadi pada saat rapat bersama Bapak Kepala BNPT, bahwa Densus 88 Polri melakukan penegakan hukum secara masif terhadap jaringan terorisme yang beroperasi melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Penindakan terbaru dilakukan pada 17 November 2025 dengan menangkap atau melakukan penangkapan 2 tersangka dewasa yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok, di mana kelompok 1 di Sumatera Barat dan 1 di wilayah. Adapun dalam penangkapan sebelumnya telah ditangkap 3 orang dengan perkara yang Medan, Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, usia 40 tahun, ditangkap pada 5 Februari 2025.
Yang kedua inisial LM, Kabupaten Bangai, Sulteng, usia 23 tahun. Yang ketiga inisial PP alias BMS, Sleman DIY, usia 37 tahun. Ditangkap pada tanggal 22 September 2025. Yang keempat inisial MSPO asal Tegal, Jawa Tengah, 18 tahun. Dan kelima inisial JJS alias BS asal Kabupaten Agam Sumbar, usia 19 tahun. Ditangkap pada hari Senin tanggal 17 atas peranannya merekrut dan mempengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Selain penegakan hukum, Densus 88 juga melaksanakan serangkaian upaya pencegahan, yakni yang pertama, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir tahun 2024. Yang kedua, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Bali dan Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2025. Melakukan aksi. Yang keempat, intervensi terhadap seorang anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Jawa Tengah pada Oktober 2025. Dan kelima, intervensi terhadap 78 anak di 23 provinsi terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025. Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun modus penyebaran propaganda dilakukan secara bertahap. Propaganda pada awalnya melalui lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Maka dari hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Seperti apa? Di antaranya adalah bullying dalam status sosial, broken home dalam keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama. Salah satu kasus menonjol adalah peristiwa pengeboman kita ketahui, kejadian yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2025 yang lalu, yang melibatkan anak. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online, di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam, dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi. Maka itu, berdasarkan evaluasi penanganan, Polri merekomendasikan 4 langkah utama. Pertama, kajian regulasi terkait pembatasan dan pemanfaatan anak di bawah umur. Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis,
serta pengawasan pasca intervensi. Ketiga, penyusunan standar operating prosedur teknis bagi seluruh stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat tupoksi pada masing-masing institusi. Keempat, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder peduli terhadap fenomena ini agar dapat turut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI dan LPSK serta seluruh kementerian stakeholder terkait terhadap dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya pada session berikutnya dari kementerian dan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, kami persilakan kemungkinan ada yang disampaikan atau teman-teman akan menanya Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami terima kasih kehadiran rekan-rekan media. Untuk hari ini kami hadir untuk melaksanakan konferensi pers tentang penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme. Kami hadir di sini lengkap karena ini merupakan amanat daripada undang-undang yang juga astagfirullah Bapak Presiden Bapak Prabowo yang dituangkan di dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 sampai 2029, di mana salah satu kegiatan prioritas adalah sinergi pertahanan keamanan dalam rangka melakukan pencegahan terorisme. Oleh sebab itu, kami tim menjabarkan dengan mendasari peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Kami ulangi bahwa berdasarkan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 yang mengarah terorisme. Dari situ kami menjabarkan membuat tim koordinasi nasional pelindungan khusus terhadap anak korban terorisme, di mana juga kami juga membuat pedoman mekanisme koordinasi penanganan terhadap anak terorisme. Nah, hari ini kami berhadir bersama-sama dengan Menteri PPA, KPAI, Komdigi, kemudian aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Densus 88 Aktif Polri, di mana dengan pendekatan multisektor fokus terhadap faktor-faktor kegiatan pencegahan, kemudian rehabilitasi dan pelindungan. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip apalagi terhadap anak, ini demi
kepentingan baik anak, kemudian pemulihan dan keadilan restoratif. Nah, oleh sebab itu fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatan ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini, sehingga hari ini kami memberikan informasi kepada rekan-rekan media bagaimana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu kami persilakan untuk dari Densus 88 untuk menjelaskan kronologis perkara yang ditangani hari ini. Silakan dari Densus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPT, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Ibu Ketua Kementerian PPPA, Ketua KPAI, Komisioner KPAI, serta LPSK, dan rekan-rekan sekalian jurnalis dari seluruh media yang hadir pada siang hari ini. Kami memberikan statement dari Bapak Kepala BNPT dan Bapak Karopenmas bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum, kemudian terhadap anak-anak atau pelajar yang kami identifikasi bahwa mereka sebagai korban rekrutmen, di sini kami Kementerian Sosial, berbagai stakeholder yang ada baik di pusat maupun di daerah. Adapun daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini, seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat, ya, karena ini jaringannya online, sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Nah, di sini Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak, ya, dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Kurang lebih itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Pesan kami kepada seluruh orang tua, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang terlibat atau yang bertanggung jawab terhadap mindset daripada anak-anak kita selalu melakukan upaya kontrol, melakukan upaya deteksi, berawal dari rumah tangga, berawal dari rumah, itu yang paling efektif, ya, untuk melakukan pencegahan.
Adapun pemerintah, teman-teman bisa lihat pada siang hari ini kita semua berkolaborasi untuk membuat langkah-langkah supaya ke depan permasalahan ini bisa segera tersolusikan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Densus 88 AT Polri. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala BNPT yang kami hormati, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, kita semua kementerian lembaga berkumpul untuk bisa memastikan sinergi dan kolaborasi atas maraknya gitu ya Pak Kepala. Saat ini anak-anak kita yang terasosiasi oleh kelompok terorisme, dan tentunya yang menjadi kemirisan kita bersama karena saat ini rekrutmennya sudah dilakukan melalui online. Tentunya kita tidak bisa melepaskan sisi dari keterbukaan informasi membentengi anak-anak kita. Mereka juga terlindungi dari keterpaparan isu radikalisme dan juga terorisme. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi bagian karena mandat yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada dan perlindungan anak memastikan sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Nah, untuk hari ini tentunya beberapa hal, langkah-langkah tindak yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala, kita dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPT untuk memastikan pembagian peran masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya akan memasifkan berbagai regulasi, polisi-polisi yang terkait dengan perlindungan anak, khususnya untuk memastikan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak yang pertama. Yang kedua, tentunya kami sepakat bahwa hal-hal yang perlu dilakukan dengan maraknya kasus-kasus juga memperkuat di aspek hulunya adalah pencegahan melalui gerakan-gerakan masif, partisipasi semua pihak, juga termasuk peran bagaimana tadi disampaikan oleh Densus 88, ini tidak terlepas dari penguatan peran keluarga. Kemudian yang ketiga, pastinya karena ini isunya adalah di ranah daring, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, Bapak Presiden sudah menetapkan satu regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 terkait dengan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Yang dalam strateginya ada 3 strategi, yaitu strategi terkait dengan pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Langkah-langkah inilah yang tentunya akan kami lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan konteks ketika terjadi anak korban terorisme ini tentunya penanganan juga menjadi bagian yang penting, pemulihan, dan kami hadir untuk bisa memastikan langkah-langkah pemulihan, pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang akan terus kita lakukan. Namun demikian, sekali lagi ini bentuk kolaborasi, apresiasi Pak Kepala, dan ini menjadi bagian dalam kerja-kerja nyata pemerintah, semua kementerian lembaga untuk memastikan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih kepada Kementerian PPA. Selanjutnya dari Komisi Perlindungan Anak, silakan. Terima kasih Bapak Kepala BNPT, yang saya hormati juga seluruh perwakilan dari kementerian lembaga dan juga rekan-rekan media. Kami dari KPAI tentu pertama-tama menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polri dengan beberapa stakeholder lain terkait BNPT dan lain sebagainya yang telah berhasil mengungkap terkait dengan adanya anak-anak yang direkrut, yang kemudian
dipapar dan diinfiltrasi terkait dengan radikalisme, ekstremisme dan juga kekerasan gitu ya, yang ini dilakukan melalui media online dan yang telah dilakukan dari sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan, lebih dari 110 anak dan lain sebagainya yang tersebar di sekitar 26 provinsi dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu KPAI sesuai dengan TUSI, kami memastikan bahwa seluruh proses terkait dengan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban jaringan terorisme ini tentu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tadi juga sudah disebut oleh perwakilan dari KPPA, yaitu terkait dengan pasal mengenai perlindungan khusus untuk anak, yaitu pasal 59. Karena jaringan terorisme ini juga adalah anak berhadapan dengan hukum, tentu dalam seluruh proses penanganannya kami juga akan memastikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana atau Undang-Undang tahun 2012, di mana ada beberapa prinsip terkait. Yang pertama tentu bahwa proses itu harus demi kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memprioritaskan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tentu kami juga berharap anak-anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dan dalam seluruh tahapan proses hukum anak-anak juga mendapatkan pendampingan, karena tentu sesuai dengan mandat dan amanah dari Undang-Undang SPPA, anak-anak yang dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang ketika melakukan tindak pidana. Untuk kemudian menjadi atensi kita bersama, tentu kita perlu untuk melakukan bersama-sama penguatan support system kepada anak, support system yang dari beberapa pihak yang ada di lingkungan terdekat dengan anak. Orang tua dan keluarga tentu menjadi support system utama yang tidak bisa ditinggalkan, menjadi sangat penting untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan pendampingan kepada seluruh aktivitas anak, baik itu aktivitas langsung maupun aktivitas di media sosial. Yang kedua, tentu juga orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, di lingkungan satuan pendidikan, juga perlu untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan juga pendampingan terkait dengan aktivitas sama, yaitu di dunia nyata dan juga di dunia online. Kemudian sesuai dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan yang menjadi rekomendasi dari kasus ini, KPAI mendukung untuk kemudian ada tim koordinasi khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT, termasuk juga highlight terkait dengan penguatan proteksi anak di ranah digital. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPAI. Selanjutnya dari Kementerian Sosial, Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Kementerian Sosial sejak 10 tahun yang lalu sudah terus berdiri, boleh Pak. Kementerian Sosial sejak 10 tahun yang lalu terus bersama dengan BNPT, dengan kementerian dan lembaga yang lainnya melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dalam penanganan anak korban jaringan terorisme yang membutuhkan perlindungan khusus. Sudah hampir 300-an lebih anak dan keluarganya dilayani dan direhabilitasi oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan BNPT, Densus dan KLK yang lainnya untuk mendampingi dan mempersiapkan dukungan-dukungan sosial serta memberikan layanan-layanan terapi dan psikologi dan selanjutnya direintegrasikan ke keluarganya dan lingkungan di mana mereka tinggal. Ya, mungkin Kemensos terus akan terus berkolaborasi dengan BNPT dan KLK yang lainnya terus dalam menangani anak korban jaringan terorisme. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kemudian KPSK, silakan Bu.
Selamat siang. Ya. Bagi LPSK, tindak pidana terorisme menjadi salah satu tindak pidana prioritas yang saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelakunya harus dilindungi oleh LPSK. Jadi LPSK memberikan perhatian khusus terhadap para korban pengungkapan tindak pidana terorisme. Sehingga kami juga mengapresiasi tindakan Densus yang telah mengungkap jaringan yang kemudian menginvite anak-anak Indonesia untuk menjadi radikal. Nah, kami juga siap bergabung dengan tim untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap anak-anak yang terpapar radikalisme ini, sehingga anak-anak Indonesia bebas dari radikalisme. Dan kami siap untuk memberikan perlindungan dan bantuan ya kepada anak-anak yang menjadi korban, anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus ini. Terima kasih. Terima kasih dari LPSK. Terakhir, karena ini rekrutmennya di ruang digital, ini telah hadir dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital dari Komdigi. Silakan Pak Alek. Baik, terima kasih Pak Kepala BNPT. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kaitan dalam pengendalian atau pengawasan konten-konten di ruang digital kita, kebijakan Komdigi itu dirancang untuk memastikan ruang digital Indonesia itu tetap aman, tentunya sehat dan mendukung ekosistem demokrasi yang ada di negara kita. Nah, dalam konteks pencegahan konten-konten ilegal atau konten negatif termasuk dalam kaitan kegiatan kita hari ini, fungsi kami itu menetapkan pedoman, standar, serta arsitektur tata kelola yang memberi arah bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik atau yang kita biasa sebut platform digital, masyarakat itu sendiri dan tentunya seluruh stakeholder terkait. Kami mengembangkan kita sebut sebagai taksonomi risiko konten, mendorong implementasi notice and takedown yang cepat, dan memastikan adanya mekanisme transparansi platform dan prosedur banding yang melindungi hak bagi para pengguna di ruang digital. Pendekatan yang kita terapkan adalah berbasis risiko, berbasis bukti, dan tentunya memastikan bahwa intervensi yang kita lakukan itu proporsional. Dalam konteks pelindungan anak, Komdigi selaku sudah mensahkan apa yang kita sebut sebagai PP Tunas, dan harus segera kita proses nantinya selama 2 tahun ini untuk menetapkan aturan-aturan turunan dan prosedur-prosedur teknis yang nanti menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Satu hal yang serta dari masyarakat, utamanya peran dari orang tua ketika membersamai anak dalam aktivitas anak-anak di ruang digital. Ini yang kita sedang laksanakan sekarang, termasuk tentunya penguatan literasi digital di tengah masyarakat, dan ini dilakukan pastinya berbasis komunitas, gitu ya, mendorong peran serta semua pihak termasuk para penyelenggara sistem elektronik itu sendiri untuk bersama-sama dengan kita, pemerintah, dan segenap stakeholder untuk bisa memberikan pemahaman
kepada seluruh masyarakat kita, ada risiko di ruang digital yang perlu kita waspadai. Terakhir, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang bisa menemukanali beberapa anak-anak yang kita kategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam kaitan dengan perekrutan mereka di ruang digital oleh jejaring teroris. Terima kasih juga kepada BNPT yang sudah mengordinasikan kegiatan-kegiatan ini, dan di sini kami ingin menghimbau untuk kita semua untuk bisa bersama-sama menjamin atau menjaga ruang digital kita bisa tetap aman, sehat, dengan tetap menjamin adanya kreativitas yang baik di ruang-ruang digital kita. Demikian kami kembalikan ke Pak Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Rekan-rekan media, apa yang bisa kami sampaikan sebagai informasi, apa yang sudah dilaksanakan oleh tim Koordinasi Nasional Pelindungan Khusus terhadap Anak yang menjadi korban terorisme. Untuk waktu kami serahkan kembali kepada Karopenmas di Mas Polri. Terima kasih kepada Kepala BNPT. Rekan-rekan media, saya berikan satu session pertanyaan, 3 penanya. Kami persilakan sebutkan nama, medianya apa, dan ditujukan kepada siapa. Kami persilakan. 1, 2 dulu sesi ini, 3. Cukup ya. Baik, silakan Mas. Dari mana namanya dan ditujukan pada siapa? Konteks pada konferensi pers hari ini. Silakan. Selamat siang Pak, saya Bobby Pak dari Metro TV. Ingin mendalami Pak terkait dengan kasus ini, kan baru nih Pak ya terungkap adanya game online. Ini kalau boleh tahu Pak, 5 orang tersangka ini, dia ini pemain baru dalam jaringannya, dan dia menemukan cara baru melalui game online ini gitu. Dia mungkin kelompok yang lama sudah diintai oleh Densus atau BNPT dan menemukan cara baru itu, apakah gitu? Dan kedua, untuk proses nih Pak, bisa digambarin nggak sih Pak, apakah ada penyebaran radikalnya tuh ke calonnya tuh bagaimana sih proses, apakah diberikan edukasi radikal atau diiming-imingi apa sih konteksnya itu Pak, akhirnya tuh anak ini bisa berani melakukan aksi terorisme gitu misalnya. Dan apakah ada upaya pencegahan sebelum anak ini udah menjadi potensi pengantin nih, apakah sudah bisa dicium oleh Densus maupun BNPT dalam ruang digital itu, dan mungkin oleh Komdigi apakah sudah bisa diintai nih Pak bahwa situs ini atau komunikasi ini berpotensi mengandung radikalisme seperti itu. Makasih. Terima kasih dari Metro TV. Yang pertama ditujukan kepada satu dulu ya, biar fokus jawaban. Mungkin dari Densus 88 terkait dengan 5 orang yang telah ditangkap diantaranya, dan kedua fase pada fenomena indoktrinasi yang menggunakan media online, dan lanjut ditujukan kepada Kepala BNPT dan juga dari Komdigi. Kami persilakan, mohon izin Pak BNPT dari Densus 88. Kita dulu. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ditanyakan pertama tadi terkait 5 tersangka yang diamankan ya. Jadi apakah pemain baru atau ada yang sudah lama? Jadi di dalam penegakan hukum ini 2 kategori ini ada ya. Pertama, pemain lama yang juga mencoba merekrut anak-anak kembali ya, dia sudah menjalani proses hukum, kemudian setelah lepas dia coba lagi merekrut beberapa anak. Nah, ini yang kami temukan
di awal, kemudian Densus mengembangkan sampai dengan saat ini kita mendapati 4 pelaku baru lainnya gitu. Dan kemudian terkait dengan proses rekrutmen seperti apa sih kok bisa anak-anak itu terlibat ya. Jadi memang kita paham bahwa di media sosial ini ada beberapa jenis platform yang menyediakan saluran baik umum maupun privat ya. Jadi tentunya yang di platform umum ini akan menyebarkan dulu visi-visi utopia ya, yang mungkin bagi anak-anak itu bisa mewadahi fantasi mereka sehingga mereka tertarik ya. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Dirjen dari Komdigi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini ya, bermain game online. Nah di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat gitu ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terinskripsi, yang lebih jadi intinya ada beberapa proses itu yang dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil dikelola oleh admin ini. Ya, disitulah proses-proses indoktrinasi berlangsung. Jadi memang tidak bisa kita sebut satu platform saja, tetapi berbagai model. Nah, kemudian selanjutnya tadi upaya pencegahan apa? Ini ada pencegahan yang sifatnya fisik dan ada pencegahan yang sifatnya ideologis. Seperti yang dilakukan oleh Densus, BNPT maupun Komdigi ya. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan supaya mempublikasi atau menguatkan konten-konten positif yang sifatnya edukatif. Dan kemudian kita melakukan laporan terhadap konten-konten yang negatif. Ini sudah dilakukan. Kemudian untuk pencegahan fisik, kami mendeteksi ada ancaman serangan baik terhadap fasilitas vital atau seperti fasilitas keamanan, fasilitas yang lain ya. Dan yang terakhir kemarin kami temukan salah satu dari pelaku ini juga berkeinginan untuk melakukan aksi di gedung DPR RI. Nah ini yang membuat harus segera dilakukan penegakan hukum. Artinya pencegahan atau preventive strike yang dilakukan oleh Densus dalam hal untuk melindungi keamanan objek vital negara dan keselamatan umum, termasuk juga keselamatan para pelaku dan anak-anak yang direkrut ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kami dari BNPT menambahkan apa yang disampaikan oleh Densus ya. Dalam konteks pencegahan tadi, bahwa di dalam regulasi kita Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang ini mengamalkan bahwa sebagai konteks preemptive justice. Kenapa lebih condong ke preemptive justice? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam norma hukum pidana, sehingga aparat penegak hukum sekarang ketika jaringan terorisme melakukan persiapan untuk melakukan terorisme sudah dilakukan pencegahan dengan penegakan hukum. Nah oleh sebab itu hari ini kita terima kasih kepada Densus yang sudah melakukan mitigasi pencegahan. Selama 5 tahun terakhir ini, media atau ruang digital, internet, ini menjadi media yang efektif untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah propaganda, kemudian rekrutmen, dan terakhir
konteks pendanaan terorisme. Nah, ini yang terus kami lakukan upaya pencegahan. Oleh sebab itu kami BNPT membuat Satgas kontra radikalisasi yang juga timnya terpadu juga dari kementerian lembaga untuk sama-sama termasuk Kombigi, sehingga tiap hari kami memantau di ruang digital terhadap konten-konten yang bermuatan penyebaran paham radikal terorisme, sehingga kalau ditemukan pasti akan dilakukan pemutusan akses atau namanya take down. Nah, itu yang sudah kami lakukan selama 5 tahun terakhir ini ya. Nah, hari ini kita buktikan Densus sebagai aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan dengan melakukan tindak pidana terorisme. Itu dari saya, mungkin dari Kombigi. Silakan. Tadi bagaimana atau apakah kita bisa mendeteksi? Tadi saya sudah sampaikan ada prosedur yang harus kita laksanakan. Nah, dalam penanganan ini pastinya kita melakukan di samping patroli siber, gitu ya. Kita juga menerima aduan. Nah, ini sebagai gambaran saja, kalau berbicara data dari 20 Oktober 2024 sampai 16 November 2025 kemarin ada 8.320 konten radikal terorisme yang sudah masuk atau kita tangani. Jadi dalam periode dengan posisi terbesar ada di platform Meta, diikuti Google, TikTok, X, Thread, Telegram, file sharing, snack video, dan ada situs 10 situs juga kita tindak lanjut. Nah, itu secara keseluruhan. Sementara data yang berdasarkan aduan dari 8.320 itu ada sebagian besar, 8.275 itu adalah aduan dari instansi KL terkait. Itu dari Densus 88 ada 6.426 aduan yang masuk ke kami. Dari BNPT ada 1.836. Dari instansi lain, intelijen ada 11, dari TNI ada 1, dan dari Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat ada 1. Ini yang tadi saya sampaikan untuk melaksanakan tugas ini untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan legalitas, berdasarkan hukum, dan tentunya proporsional, sehingga ada prosedur yang kita tetapkan ketika kita mengenali sesuatu konten atau situs, ada proses verifikasi yang kita lakukan, dan itu dilakukan dengan pihak terkait, kementerian lembaga terkait, dengan Densus dalam hal ini, dan juga dengan BNPT sebelum kita melakukan tindakan, apakah itu take down, permintaan take down, ataupun pemutusan akses atau pemblokiran. Demikian, terima kasih. Untuk kami kembalikan Pak Mas. Terima kasih Bapak Kepala BNPT dari Kombigi dan Densus 88. Silakan satu lagi Mas tadi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya Noval Zakwan dari CNN Indonesia. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan ada beberapa provinsi dan hampir seluruh provinsi di Indonesia itu terkena intervensi dari terorisme ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah provinsi mana aja ataupun juga provinsi mana yang paling besar angka intervensinya di Indonesia. Terus yang kedua yang disampaikan dari Bapak Kombigi tadi terkait ribuan konten radikal yang ada di sosial media, ini penanganannya seperti apa? Dan dengan adanya kasus di SMA 72 kemarin, itu artinya ada yang lepas satu ibaratnya seperti itu. Dan itu untuk penanganan konten-konten seperti ini apakah
langsung diblokirkah tadi? Apakah memang ada prosesnya dulu? Dan kalaupun toh memang sudah diawasi dengan sekian banyak konten 8.000 ini atau ribuan konten ini, kenapa masih bisa ada yang bocor satu gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin Densus 88 terkait dengan beberapa provinsi dan juga mana yang paling terbesar tadi sudah saya sampaikan sebenarnya Mas awal, tapi nanti ditegaskan lagi. Yang kedua terkait dengan adanya anak yang rentan dan terpapar terkait dengan SMA 72. Bagaimana antisipasinya? Baik, terima kasih. Kami persilakan dari Densus 88. Baik, terima kasih. Untuk provinsi tadi totalnya ada 23 provinsi yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Cukup ya, satu lagi. Tadi Mbak Nadia sudah, mohon maaf. Tadi saya sudah kasih. Oh, sudah terjawab? Sudah terjawab. Satu sesi habis. Saya rasa sudah cukup ya rekan-rekan? Sudah menjawab? Konteksnya masih? Oh, baik. Satu dulu tadi duluan. Yang dari Putri, silakan. Selamat sore Pak, saya Putu dari Kompas TV. Tadi sebenarnya penegasan aja soal, kan ada satu pemain lama ya Pak ya, yang sudah sempat ditangani, lepas kemudian menjaring lagi. Nah itu jaringannya apakah sudah diketahui dari jaringan apa, bergerak secara mandiri? Itu untuk Densus 88. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa memang ada pola-pola ajakan di media sosial yang berjenjang sampai akhirnya masuk ke grup yang khusus terinskripsi itu. Nah ini kan juga tadi hampir semua menyebut bahwa orang tua ini punya peran besar untuk mengantisipasi itu dari rumah. Ditemukan nggak sih Pak pola contoh pola ajakan yang real gitu kita bisa lihat supaya orang tua ini juga bisa mengantisipasi ketika misalnya lihat entah dari gambar atau ada ajakan atau misalnya dari game online, ini orang tua bisa melihat oh ini terindikasi radikal atau mengarah pada terorisme gitu. Itu sudah ditemukan belum pola contoh yang realnya tuh ajakannya seperti apa? Kemudian soal yang SMA 72 kemarin kan memang disampaikan bahwa tidak ada arah ke sana terpapar dengan konten-konten di media sosial. Nah, sejauh yang terus berjalan, apakah ada indikasi keterlibatan orang dewasa yang kemudian bertanggung jawab di kasus SMA 72 ini? Misalnya apakah admin grup yang memberikan paparan-paparan soal radikalisme atau misalnya admin media sosial yang kayak gitu-gitu, apakah juga sudah ditemukan soal itu Pak? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas satu dulu ya. Fokus pertanyaan dari Densus 88 kembali, nanti mungkin Pak Kepala BNPT menambahkan terkait dengan pemain lama dengan indoktrinasi kekerasan yang dilakukan melalui yang radikalisme dan kekerasan yang dilakukan melalui media sosial. Bagaimana pola yang dilakukan dan terkaitan dengan SMA 72 nanti juga mungkin dari Kementerian PPA bisa menambahkan Ibu secara komprehensif untuk penyelesaian dalam penanggulangan pasca kejadian di SMA 72. Kami persilakan dari Densus 88. Terima kasih Jenderal. Jadi untuk pemain lama yang ditangkap pertama kali oleh Densus 88 diketahui jaringannya berasal dari jaringan ISIS atau terkait fragment di dalam grup yang umum atau mungkin di game online atau mungkin di website dan sebagainya, itu pola ajakan seperti apakah yang sudah bisa membuat anak tiba-tiba bisa terekrut ya
mungkin kalau di dalam jaringan terorisme ini dengan menggunakan latar belakang ideologi kanan atau agama, itu ya, mungkin ada pertanyaan seperti ini ya, manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci? Gitu. Salah satu jebakan pertama. Jadi Pancasila dan kitab suci itu apple to apple. Kemudian anak kitab suci lebih baik gitu. Mungkin tanyakan lagi. Ya. Nah, mereka masuk lalu direkrut ke dalam. Kalau gitu kalian ke sini, atau mungkin karena nomornya sudah diketahui maka diinfak. Kali kita lihat ada fenomena anak-anak sudah keluar tapi sama yang mungkin bisa di. Nah, kemudian dari sidak seperti itu ya, orang tuanya menyidak anaknya, melihat ada nggak konten-konten seperti itu. Kalau sudah di grup khusus ya, itu sesuatu yang mungkin sudah berbau-bau kekerasan, sudah ada darah, ada beberapa hal-hal yang sadis gitu ya. Karena mereka dituntun bahwa untuk mungkin ya untuk meruntuhkan NKRI sepertinya harus melewati jalan ini, harus melalui pemberontakan, kekerasan dan sebagainya. Nah, ini kalau aliran terorisme yang kita lihat ditemui oleh Densus 88 dengan kejadian di SMA 72 kemarin. Kemarin mereka sama mungkin saya menambahkan pertanyaan dari Mbak tadi bahwa rekrutmen secara online ini memang sedang tren ya, bahwa di dalam kajian psikologis ya itu ada istilahnya namanya mimetic radicalization atau mimetic violence ya. Jadi dia lebih kepada meniru ide atau perilaku ya. Contohnya kalau di yang SMA 72 diketahui oleh Densus juga mengakses kepada grupnya namanya TCC, True Crime Community. Nah, itu tadi. Jadi dia bisa meniru ide perilaku apa yang terjadi sehingga dia meniru supaya bisa dibilang hebat ya, supaya ada kebanggaan. Nah, itu dari segi psikologis. Nah, itulah yang kami sekarang dengan Kementerian PPA, dengan KPAI, kemudian Kemensos melibatkan ahli-ahli psikologis untuk tadi itu memetakan, sehingga ketika diketahui secara psikologis apa yang terjadi, baru kita melakukan rehabilitasi. Kira-kira rehab apa yang pas ketika orang atau anak-anak ini mengalami tekanan secara psikologis. Nah, itu yang sekarang kita kembangkan. Mungkin dari KPA ada tambahan? Iya, menambahkan mention dari Mbak Putu dari Kompas TV tadi, beberapa hal sudah diklarifikasi oleh Densus dan juga Pak Kepala. Saya hanya ingin fokus pada tadi peran keluarga. Peran keluarga itu menjadi sangat penting, betul sekali. Karena saat ini
teknologi dan informasi ini, orang tua juga harus dituntut untuk melek media. Ini yang juga menjadi penting, karena beberapa kasus yang terjadi itu orang tua sering ketinggalan. Ketika sudah kasus terjadi, orang tua baru menyadari bahwa anaknya bahkan mengarah perilaku-perilaku yang ke arah radikalisasi. Jadi sensitivitas orang tua menjadi sangat penting, keluarga menjadi sangat penting, karena perilaku itu seringkali terlambat dalam melakukan deteksi dini. Dan ini yang terus kami dorong, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Kepala. Kami saat ini juga dalam rangka untuk peningkatan kualitas keluarga, kami mengembangkan pusat pembelajaran keluarga, yang tentunya ini akan diisi termasuk juga literasi digital untuk orang tua paham gejala-gejala kalau nanti ini adalah perilaku-perilaku yang sudah mengarah pada terorisme. Jadi ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, kami juga punya kekuatan untuk anak itu seringkali percayanya pada peer group-nya, pada teman-temannya. Nah, ini kami juga memiliki forum anak. Forum anak ini forum yang terbentuk untuk bisa melibatkan anak, partisipasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ini juga menjadi kekuatan sumber daya kalau nanti juga di dalam kampanye-kampanye masif kita, Pak, dari Densus, bahwa anak itu akan lebih banyak sekarang kali mendengar, percaya dari lingkungannya, dari teman-temannya. Jadi literasi digital penting kepada anak-anak yang tergabung dalam forum anak ini, dan juga di atasnya ada juga kelompok genre. Jadi kalau forum anak itu masih di bawah 18 tahun, kalau di atasnya lagi ini adalah generasi genre. Jadi ini menjadi kekuatan secara resource untuk nanti memasifkan kampanye-kampanye pencegahan-pencegahan yang kita lakukan bersama-sama seluruh kementerian lembaga. Jadi anak-anak nanti diarahkan kepada penggunaan digital yang betul-betul itu adalah berdampak kepada perkembangan tumbuh kembangnya, kemudian juga tentunya melakukan hal-hal yang positif. Mungkin Kom Didi, Pak. Mohon izin Pak Kepala BNPT, ini tadi kaitannya kemudian adalah menyambung apa yang dijelaskan oleh teman-teman di Densus ya, terkait masalah bagaimana untuk melakukan pencegahan terhadap keterpengaruhan anak di ruang digital terhadap upaya perekrutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ataupun juga kelompok-kelompok kekerasan. Tadi yang disampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang kita melihat di sini tadi dalam rapat kita sepakat semuanya bahwa ada peran besar dari orang tua dalam upaya melakukan pencegahan, di mana peran konteks pencegahannya ini adalah bagaimana keluarga, orang tua itu membangun ketahanan dan literasi digital bagi anak-anak mereka. Yang kedua tentunya tadi juga disampaikan oleh teman-teman dari Densus, bagaimana juga orang tua dalam keluarga atau pihak seluruh keluarga bisa melakukan deteksi awal terhadap mungkin ada perubahan perilaku, kebiasaan dari anak yang tiba-tiba berubah, dan ini tadi memang memerlukan kemauan untuk orang tua untuk mau belajar lebih lanjut terkait bagaimana risiko-risiko yang ada di ruang digital tersebut. Di samping itu juga ketika kemudian orang tua bisa mendeteksi atau sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi awal ini, orang tua juga memiliki peran untuk bisa menangani awal, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan anaknya, sehingga di sini terlihat bahwa memang ada peran dari keluarga maupun orang tua yang begitu besar, yang kita harapkan bisa berada di sisi hulu sebelum ini bergeser kepada keterlibatan anak lebih jauh ke dalam jaring terorisme. Itu yang mungkin bisa kami tambahkan, mohon izin. Mohon izin menambahkan sedikit
terkait dengan bagaimana pengawasan orang tua ya terkait dengan aktivitas anak di media sosial. Yang pertama tentu orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak. Jangan abai dengan anak berteman dengan siapa di media sosial. Yang kedua, cek anak bergabung dengan grup apa saja di media sosialnya. Apakah grup itu punya irisan dengan anak karena grup irisan keluarga atau irisan terkait dengan sekolah atau pendidikan atau les gitu ya. Kalau enggak berarti tentu perlu menjadi kewaspadaan. Perlu sewaktu-waktu melakukan sidak terkait dengan HP atau gadget atau media sosial anak. Kaitannya dengan untuk memastikan anak aman dan terlindungi di media sosial. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan ya, saya rasa sudah panjang lebar tadi sudah jelaskan. Namun demikian kami mencoba menyampaikan bahwasannya fenomena indoktrinasi kekerasan maupun radikalisme yang berasal dari media sosial terhadap anak-anak ini masih perlu kita lakukan atensi bersama-sama, baik itu kementerian lembaga terkait termasuk seluruh elemen masyarakat, bahkan sampai dengan di ruang lingkungan tempat tinggal yaitu orang tua dan juga guru. Kemudian perkembangan teknologi masih menjadi katalisator bagi penyebaran radikalisme, kekerasan, di mana ini juga menjadi perhatian kita bersama. Dan kemudian tentu latar belakang sosial anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka juga rentan terpapar radikalisme ataupun kekerasan. Maka tentunya lingkungan peduli terhadap anak. Terima kasih sekali lagi teman-teman, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di rutan mana aja kalian tuh kesini